warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang saya geluti. Tentang perusahaan kami bergerak di bidang IT, terlebihnya di bidang foto, video, desain, pembuatan musik, dan pembuatan konten. Nah, di dalam bidang-bidang itu masih ada sub-bidang. Contoh di video itu ada jasa live streaming, ada jasa pengiklanan, ada jasa dokumentasi, dan masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan. Lalu untuk di bidang foto, kita ada foto studio, foto wedding, foto shoot untuk di luar, dan foto produk juga kita bidangi. Nah, untuk di bagian musik kita juga bergerak di bidang pembuatan musik. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ingin membuat jingle perusahaan, mars perusahaan, atau beberapa instansi yang membuat musik juga. Nah, itu kita kerjakan juga. Lalu untuk desain, kita bisa membuat desain logo, entah itu logo perusahaan, entah itu logo instansi, entah itu logo yang dipergunakan secara pribadi. Lalu untuk desain juga, kita juga membuat desain poster, desain brosur, paper, bahkan kita juga bisa mendesain buku jika diperlukan. Memang saat ini belum, tapi kita sudah membuka itu. Lalu untuk desain juga kita, yang saya sebutkan tadi, 2 dimensi. Jadi kita juga bergerak di 3 dimensi. Untuk misal desain interior kita juga bisa kerjakan, dan perusahaan kita juga multitasking. Jadi tidak hanya dalam desain, kita juga bisa mengerjakan proyek-proyek itu. Untuk konten kreator sendiri, saat ini memang kita bergerak di konten kreator yang kelasnya 21+. Jadi kita bisa bilang tempat-tempat hiburan malam, kita memperlihatkan itu, tapi di dalam situ tidak hanya untuk memperlihatkan keburukannya, tetapi kita juga mau memberitahukan bahwa sesungguhnya hal itu juga ada baiknya dan ada buruknya, gitu. Untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah perusahaan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, jawabannya iya, karena memang kita bergerak di bidang IT. Jadi pada perusahaan ini dipakai tidak hanya di dalam pemasaran, tapi di dalam produksinya juga. Perusahaan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang produksi dan pemasarannya. Pada produksi kita gunakan di teknik pengambilan gambar, penataan suara, dan juga editing. Untuk di bagian promosi, kita menggunakan sosial media yang ada sekarang. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, apa tujuan perusahaan ini menggunakan TIK? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perusahaan ini menggunakan TIK dalam hal produksi dan juga untuk marketing. Di dalam produksi, tujuan menggunakan TIK adalah untuk mengambil produk yang dihasilkan dari event-event yang kita dokumentasikan. Nah, lalu untuk di bagian marketing, tujuannya untuk memasarkan, sekaligus di produksi kita ada divisi konten kreator. Jadi di divisi itu kita memang membuat konten, berbagai macam konten yang akan kita publish di platform-platform media sosial sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengimplementasi TIK dalam perusahaan ini? Sama, jawabannya sudah ada di sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa pengimplementasian itu kita gunakan dalam produksi dan juga marketing. Nah, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi di situ memang kita gunakan
untuk beberapa bagian di produksi. Terus memang kita juga memang basisnya teknologi, jadi kita gunakan semua di dalam bidang-bidang usaha-usaha kita gitu. Untuk apa saja keuntungan yang didapat dalam menggunakan TIK? Yang pertama, teknologi itu semakin berkembang sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Selain itu, orang yang melek teknologi itu masih sangat-sangat kurang. Kalau untuk sosial media mungkin banyak yang mengerti, akan tetapi dalam bidang produksi, dalam bidang pekerjaan itu banyak yang belum menggunakan. Jadi keuntungan kita di situ karena memang kita bergerak di bidang TIK, kita memahami kemajuannya, kita mengikuti terus perkembangan teknologinya, sehingga kita bisa dibilang lebih maju daripada orang lain. Selanjutnya, apakah pernah mendapat kerugian atau dampak negatif dari penggunaan TIK? Sangat banyak kalau kita bilang kerugiannya. Contoh yang pertama, beberapa website kita pernah diretas, beberapa akun kita pernah diretas, karena semakin berkembangnya teknologi, banyak pula orang-orang yang semakin mencari celahnya, sehingga kita diharapkan mampu untuk memberikan keamanan terhadap media sosial kita dan bagian produksinya kita. Dan ketika berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan itu dipublish dalam bentuk sosial media dan menjadi jejak digital, itu apapun kesalahan kita akan selalu ada di situ, jadi tidak bisa dihapuskan. Itu kerugian yang kita dapat dari teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam